Dalam era digital ini, internet telah memberikan banyak peluang baru untuk menghasilkan pendapatan. Salah satu tren yang menonjol akhir-akhir ini selama pasca pandemi adalah virtual YouTuber. VTuber telah menjadi fenomena populer di berbagai daerah, terutama di Jepang dan Asia, tentu tak terkecuali Indonesia. Sehingga menjadi alternatif menarik untuk menghasilkan pendapatan. Dalam video ini, mari kita mengeksplorasi potensi virtual YouTuber sebagai alternatif untuk mendapatkan pendapatan. Kita akan bahas bagaimana VTuber dapat menghasilkan uang, apa saja sumber pendapatan yang tersedia, bagaimana tantangan yang harus dihadapi oleh VTuber, serta sedikit tips dari pandangan personal saya dalam menjadi VTuber. Mari kita mulai. Sebenarnya sama seperti para YouTuber pada umumnya. Motivasi untuk mendapatkan income itu lewat monetisasi YouTube jalur AdSense atau iklan. Tak terkecuali VTuber, iklan menjadi salah satu tujuan untuk dikejar dalam monetisasinya. Namun sayangnya, fakta lapangan dan pengalaman pribadi menjadi berkebalikan. Sebab ketika para VTuber mengejar AdSense, dari syarat menjadi YouTube Partner Program yaitu 1.000 subscribers dan 4.000 jam tayang agar bisa mendapatkan akses monetisasi, ternyata tidak terlalu mulus. Baik menjadi jalur streamer maupun VOD, monetisasi dari AdSense tidak signifikan. Hingga saat ini, channel kami, Hero Comrade, pun masih belum mampu mencapai syarat minimal pencairan pertama, yaitu $100 atau 1,1 juta selama 3 tahun channel tersebut diaktifasi. Bahkan sekarang AdSense-nya pun dicabut karena sudah 1 tahun tidak aktif. Ya, begitulah, ngulang lagi. Dan sekarang hanya baru sekitar 150.000 dan itu pun direset atau dibukukan bersementara. Oke, sorry, tadi sedikit intermezzo. Oleh sebab itu, pendapatan paling signifikan bagi para VTuber, baik jalur VOD, apalagi jalur streamer, yaitu melalui donasi dari para subscribers atau penggemarnya. Para pendukung dan penggemar VTuber seringkali ingin memberikan kontribusi finansial sebagai bentuk dukungan mereka. Donasi dari penggemar bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti sumbangan langsung melalui platform donasi atau dukungan kreator pihak ketiga seperti Patreon, Traktir, Saweria, Arsis, Sociobas, Streamlabs, dan macam sebagainya. Ataupun langsung via super chat di YouTube. Tapi beberapa tahun lalu Indonesia belum bisa menggunakan fitur super chat di YouTube, sehingga kebanyakan menggunakan platform pihak ketiga yang tadi. Namun sekarang YouTube Indonesia sudah bisa super chat, sehingga menambahkan alternatif untuk mendapatkan donasi atau dukungan dari para penggemarnya. Selain itu, para VTuber juga memanfaatkan fitur membership di YouTube sehingga mendapatkan pendapatan bulanan dan memberikan layanan serta konten yang lebih khusus dan spesial bagi para penggemar yang mendaftarkan dirinya menjadi member dengan membayarnya setiap bulan dengan berbagai level benefitnya. Sebagaimana halnya jika dengan platform video sharing yang lain seperti Twitch. Di sana mereka juga bisa mendapatkan donasi atau dukungan melalui program monetisasinya, yaitu channel subscription and emotes, bits, dan ads. Ditambah menyematkan platform donasi pihak ketiga juga pasti bisa. Selanjutnya, tak sedikit VTuber memiliki merchandise mereka sendiri seperti kaos, boneka, stiker, gantungan kunci, action figure, stand akrilik, dakimakura, dan barang-barang lainnya yang mencerminkan identitas mereka. Penjualan merchandise adalah cara lain bagi VTuber untuk menghasilkan pendapatan. Penggemar yang setia seringkali ingin membeli merchandise VTuber sebagai cara untuk menunjukkan dukungan mereka. Selain mendapatkan dukungan, mereka juga mendapatkan sense of belonging yang lebih terasa
karena dukungan mereka dalam tanda kutip ditukar dengan suatu barang fisik yang bisa disentuh dan dipajang di kamar mereka, sehingga lebih memorable dan terasa dukungannya bagi mereka terhadap sang idolanya. Dan tak kalah penting, banyak perusahaan atau brand tertarik untuk bekerja sama dengan VTuber yang populer sebagai bentuk promosi. Sponsorship dapat berupa kesepakatan iklan yang melibatkan VTuber mempromosikan produk atau layanan dalam video mereka. VTuber juga dapat menjalin kemitraan jangka panjang dengan merek tertentu untuk memperoleh pendapatan yang stabil. Selain sponsorship, ada juga yang menjalin kolaborasi bisnis. Misalnya melalui kerjasama IP dengan produsen merchandise misalnya. Atau kolaborasi menjadikan karakter VTuber menjadi desain Tasya. Atau juga kolaborasi dengan games seperti Hololive X Valkyrie Connect yang terlibat dalam game tersebut. Menjadi seorang VTuber tidak lepas dari tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Meskipun VTuber menawarkan peluang besar untuk mendapatkan pendapatan di dunia virtual, ada beberapa aspek yang menjadi hambatan dan memerlukan usaha ekstra. Sekurang-kurangnya ada 4 poin yang saya ingin sampaikan, yaitu yang pertama, investasi awal. Menjadi seorang VTuber memerlukan investasi awal yang cukup besar. Pembuatan avatar dan perangkat lunak pendukung seperti rigging dan animasi membutuhkan biaya yang signifikan. Selain itu, VTuber juga harus memastikan bahwa perangkat keras atau hardware yang mereka gunakan memadai untuk melakukan streaming atau sekadar merekam konten dengan kualitas yang baik. Investasi ini dapat menjadi beban finansial yang signifikan, terutama bagi mereka yang baru memulai karir VTuber. Yang kedua, membangun audiens dan komunitas. Membangun dan mempertahankan audiens setia merupakan tantangan lain bagi VTuber. Memperoleh jumlah penggemar yang besar dan interaksi yang konsisten membutuhkan waktu, dedikasi, dan strategi pemasaran yang efektif. Kompetisi di dunia VTuber sangat tinggi, sehingga VTuber harus terus berinovasi dan menciptakan konten yang menarik agar tetap relevan dan menarik minat penggemar potensial. Mengembangkan komunitas penggemar yang aktif dan berinteraksi dengan mereka juga merupakan upaya yang harus dilakukan. Yang ketiga, konsistensi dan dedikasi. Konsistensi dalam menghasilkan konten adalah kunci kesuksesan sebagai VTuber. Menyajikan konten secara teratur dan menjaga kualitas adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan menarik penggemar. Diperlukan dedikasi dan disiplin untuk terus menghasilkan konten yang berkualitas, meskipun dalam situasi yang mungkin tidak ideal atau ketika terjadi kelelahan. Memahami preferensi dan minat audiens adalah hal penting agar VTuber dapat terus berkembang dan menarik perhatian. Yang keempat, persaingan ketat. Dengan popularitas VTuber yang terus meningkat, persaingan di antara VTuber juga semakin ketat. Jutaan orang mencoba peruntungan mereka sebagai VTuber, membuat perolehan basis penggemar dan penghasilan menjadi semakin sulit. VTuber harus berinovasi, menciptakan konten yang unik, dan berinteraksi dengan penggemar mereka dengan cara yang istimewa untuk membedakan diri mereka dari kompetisi. Menghadapi tantangan ini membutuhkan ketekunan, tekad, dan ketangguhan mental. VTuber harus bersedia mengatasi rintangan dan terus meningkatkan diri untuk memperoleh pendapatan yang signifikan sebagai VTuber. Dalam mengatasi tantangan ini, penting bagi VTuber untuk terus beradaptasi dengan perubahan tren, menjaga interaksi yang baik dengan penggemar, dan memanfaatkan peluang kolaborasi dan kerjasama dengan VTuber lainnya.
Dari pemaparan beberapa poin sebelumnya tentang potensi mendapatkan income dengan menjadi VTuber serta tantangannya, ada sedikit tips dari pandangan personal saya dalam menjadi VTuber. Yang pertama, temukan niche yang menarik. Identifikasi minat khusus atau topik tertentu yang unik dan menarik bagi Anda. Dengan memilih niche yang spesifik, Anda dapat menarik audiens yang lebih tertarget dan membangun komunitas yang kuat di sekitarnya. Yang kedua, kembangkan avatar yang menarik. Investasikan waktu dan sumber daya dalam mengembangkan avatar yang menarik dan memikat. Desain avatar dengan gaya visual yang menonjol dan ekspresi yang kaya dapat membantu Anda membedakan diri Anda di antara VTuber lainnya. Yang ketiga, buat konten yang berkualitas. Konsistensi dan kualitas konten adalah kunci dalam membangun audiens yang setia. Pastikan konten Anda menarik, informatif, atau menghibur. Pertimbangkan untuk mengikuti tren terkini, tetapi juga jadilah unik dan orisinal dalam pendekatan Anda. Yang keempat, interaksi dengan penggemar. Aktif berinteraksi dengan penggemar adalah cara yang efektif untuk membangun komunitas yang kuat. Tanggapi komentar, pesan, atau donasi dari penggemar dengan ramah dan penuh apresiasi. Pertimbangkan untuk mengadakan streaming langsung atau sesi tanya jawab secara teratur untuk mempererat ikatan dengan penggemar. Yang kelima, kolaborasi dengan VTuber lainnya. Melakukan kolaborasi dengan VTuber lain dapat membantu memperluas jangkauan audiens Anda dan memperkenalkan Anda kepada penggemar baru. Cari kolaborasi yang saling menguntungkan dengan VTuber yang memiliki basis penggemar yang sejalan dengan minat dan niche Anda. Yang keenam, diversifikasi sumber pendapatan. Jangan hanya mengandalkan satu sumber pendapatan saja. Cari peluang lain untuk menghasilkan pendapatan seperti tadi sponsor, penjualan merchandise, atau bekerja sama dengan perusahaan atau brand. Dengan diversifikasi sumber pendapatan, Anda dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan potensi penghasilan Anda. Yang ketujuh, tingkatkan keterampilan membuat konten. Selain konten yang menarik, tingkatkanlah keterampilan dalam membuat konten. Pelajari pengeditan video, pengolahan suara, dan teknik produksi lainnya untuk meningkatkan kualitas konten Anda. Yang kedelapan, jaga konsistensi dan jadwal. Tetap konsisten dalam menyajikan konten secara teratur. Buat jadwal yang konsisten untuk mengunggah video atau melakukan streaming langsung. Ini membantu penggemar mengharapkan dan mengikuti konten Anda dengan lebih baik. Yang sembilan, jaga semangat dan motivasi. Menjadi seorang VTuber yang sukses membutuhkan waktu dan dedikasi. Tetaplah bersemangat dan terus termotivasi meskipun menghadapi tantangan atau kurangnya pertumbuhan yang cepat. Fokuslah pada cinta dan minat Anda terhadap konten yang Anda buat, dan hasilnya akan datang seiring berjalannya waktu. Yang terakhir, pantau dan analisis kinerja Anda. Gunakan alat analisis platform seperti YouTube Analytics untuk memahami kinerja konten Anda. Tinjau data tentang jumlah penonton, tingkat interaksi, dan demografi audiens Anda. Dengan memahami metrik ini, Anda dapat mengidentifikasi tren, memperbaiki strategi, dan mengoptimalkan kinerja konten Anda. Melalui kombinasi kesabaran, ketekunan, dan kualitas konten yang baik, Anda dapat meningkatkan peluang kesuksesan sebagai VTuber dan semoga mencapai tujuan finansial Anda melalui pendapatan VTuber. Tetap konsisten, fleksibel, dan terbuka terhadap perubahan dalam dunia VTuber yang terus berkembang. Virtual YouTuber telah menjadi alternatif menarik dalam mendapatkan pendapatan di era digital ini. Dengan AdSense, sponsor, dan donasi dari para penggemar, VTuber dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Meskipun tantangan seperti persaingan yang ketat dan investasi awal yang dibutuhkan, potensi pertumbuhan dan pengembangan yang ada
Bagi VTuber, membuatnya menjadi pilihan menarik bagi individu yang ingin memanfaatkan kreativitas mereka dan menjaga privasi mereka tentunya. Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan sebagai VTuber tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan waktu, dedikasi, dan kerja keras untuk membangun basis penggemar yang kuat dan menghasilkan konten yang menarik. Bagi mereka yang tertarik menjadi VTuber, dapat menjadi peluang menarik untuk menghasilkan pendapatan melalui platform YouTube atau platform sejenis lainnya. Gimana POV-mu Harudaks? Sampaikan pandanganmu di kolom komentar ya. Saya Harun Ozuka, keep creating.